Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kembali ya pertemuan yang ke-6 ya, pertemuan yang ke-6 ya. Kuliah Akidah Akhlak. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Al-Jannah. Nah, pada sesi yang kedua ini kita akan membicarakan tentang nama-nama surga. Nama-nama surga. Nah, apapun nama-nama surga sebagaimana terdapat pada buku-buku ya yang dikarang para ahli, ada ahli fikih, ada ahli tasawuf, dia membuat nama-nama surga ya. Jadi adapun nama-nama surga sebagaimana terdapat pada buku-buku yang dikarang para ahli, ada yang menyebut 7 nama, ada yang menyebut 9 nama gitu ya. Nah, kemudian tidak terdapat satu keterangan dalam Al-Quran atau hadis yang membatasi surga itu ada berapa. Wallahu alam. Ada yang menyatakan surga ada 7, surga ada 9. Tapi tidak ada dalam Al-Quran dan hadis disebut secara tegas gitu ya. Disebut secara tegas ada sekian nama-nama surga yang tertera ya, yang saya sebutkan ini, yang saya ucapkan nanti, yang saya sampaikan menunjukkan sifat-sifat kemuliaan surga yang Allah ciptakan. Jadi nama-nama yang disebut itu adalah nama-nama yang menunjukkan kemuliaan ya, kemuliaan ciptaan Allah yang disebut sebagai jannah. Baik, kita mulai. Yang pertama namanya Jannatul Firdaus atau disebut dengan surga Firdaus. Nah, itu ya. Nah, surga Firdaus, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah dalam Al-Quran, tempat tinggalnya ialah surga Firdaus. Kan enak deh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tempatnya adalah surga Firdaus. Dia beriman dan beramal soleh. Dia beriman, beramal soleh. Kalau hanya aku beriman, itu bohong aja. Karena banyak manusia berkata aku beriman kepada Allah tapi bohong. Ini Al-Quran surat Al-Baqarah, wa minan nasi mayyaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak manusia berkata aku beriman kepada Allah dan hari akhir, ternyata mereka tidak beriman, dia bohong. Ya, nah, jadi kalau sudah biasa bohong, dengan Allah pun dia bohong. Dengan Allah saja bohong, apalagi dengan manusia. Allah aja dibohongin. Allah yang ngomong, bukan kita, bukan Nabi, tapi Allah langsung. Wa minan nasi mayyaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak manusia berkata aku beriman kepada Allah dan hari akhir, ternyata mereka tidak beriman alias bohong. Hati-hati nih. Kalau ada orang ngaku-ngaku beriman, harus dibuktikan tanda dia beriman wa amilus sholihat. Amalannya baik, ucapannya baik, lisannya baik, hatinya baik, tulus ikhlas, membantu tulus dan ikhlas. Tidak hanya di lidah tapi di dalam hati. Pada pertemuan yang kedua telah disampaikan, kalau ada orang yang baik tapi omongannya tak baik, berarti dia
dusta. Ingat dia, masih ingat itu kan? Nah, dia ngomongnya baik-baik, walaupun pakaian centang penang, berarti di hatinya baik. Walaupun pakaiannya bagus, pakai jas, pakai macam segala, ya kan? Tapi omongannya tidak baik, berarti dia bukan orang baik. Digambarkan sebuah ceret diisi dengan air putih, dituangkan di gelas, maka dia akan keluar air putih. Diisi air kopi tanpa gula, dituang, maka dia rasanya kopi tanpa gula. Mustahil kopi yang tanpa gula begitu dituang rasanya manis. Itu bohong. Jadi itulah makanya Allah mengatakan banyak manusia berkata aku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi ternyata dia bohong. Nah, saudara sekalian, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah dalam Al-Quran, tempat tinggalnya ialah surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Apa dasarnya? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ya, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Begitu kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal mereka, kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah daripadanya. Subhanallah, nikmatnya surga Firdaus. Lalu ini surat Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi ayat 107 sampai dengan ayat 108. Kemudian Allah lanjutkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara adzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Subhanallah. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Jadi silakan saudara untuk menghafalnya ini ya. Ini sangat enak, sangat nyaman kalau dibawa sholat fardu, terutama sholat tahajud ya. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ingat ya, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang khusyuk dalam sholatnya itu tidak akan terlaksana kalau tidak berjamaah. Sholat fardu tidak mungkin dia khusyuk kalau tidak berjamaah. Jadi baru dia khusyuk kalau dia berjamaah. Sholat fardu itu harus berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Kecuali ada uzur. Uzur yang dibenarkan oleh agama. Ya. Nah, jadi kata Allah, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Kadang-kadang seloroh tidak tentuaran, tak apa-apa seloroh, akhirnya dia bohong, ya
kan? Nah, dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong. Orang bohong itu tidak akan tentram hidupnya, dihantui ketakutan, dihantui oleh ketakutan itu sendiri karena dia sudah berbohong, baik bohongnya kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nah, jadi jauhkan diri dari perkataan yang sia-sia. Kalau tidak berguna nggak usah ngomong deh, diam. Nah, gitu ya. Nah, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, ini dia. Penting ini. Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya. Nah, ila kecuali, ada kecualinya. Kecuali terhadap istri atau suami mereka atau orang-orang yang Allah beri hak kepada mereka, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Jadi kalau dia suami istri tidak tercela, ya. Nah, oleh karena itu kata Allah, barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi orang-orang yang melampaui batas. Jadi ada orang-orang yang sudah punya suami, punya istri, cari yang lain, itu yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah ini termasuk di dalamnya. Orang-orang yang memelihara amanah, kemudian orang-orang yang berpegang teguh pada janjinya, dan orang-orang yang memelihara waktu sholatnya. Waktu sholat juga dipelihara kata Allah. Di zuhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib tepat waktu, isya tepat waktu, subuh tepat waktu, berjamaah, kecuali ada uzur yang dibenarkan. Nah, ya, jadi tepat waktu. Jadi orang-orang itu kata Allah adalah orang-orang yang diberi warisan, diberi pusaka, yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Saudara sekalian, dalam Al-Quran ditegaskan bahwa orang-orang yang akan menempati surga Firdaus adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Orang beriman yang beramal soleh yang bagaimana? Nah, pertama, senantiasa khusyuk dalam melakukan sholat 5 waktu dan tidak pernah meninggalkannya. Sholat yang khusyuk adalah sholat fardu yang berjamaah. Selesai sholat berjamaah, dia tambah dengan sholat-sholat sunat, namanya sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib jumlahnya ada 12 yang muakkad. Ya, di awal sudah disampaikan ini. Jumlahnya 12. Cara mengingatnya mudah. Sebelum dan sesudah hanya sholat zuhur. Jadi zuhur 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, selebih itu 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, terus ditambah lagi 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jadi mengingatnya mudah. Sebelum dan sesudah hanya zuhur saja. 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah. Yang sebelum mudah mengingatnya, asar dan subuh saja. Yang sesudah maghrib dan isya saja. Jumlahnya 12 rakaat. Itu namanya sholat rawatib yang muakkad, yang hampir tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah tatkala dalam keadaan normal, kecuali dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit, dalam keadaan perang. Jadi selain yang disebutkan tadi, dia kerjakan secara khusyuk dan tawadhu. Tidak bisa khusyuk kalau dia tidak berjamaah. Yang kedua,
senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah. Apa yang dilarang Allah? Misalnya zina. Zina, ada zina mata, ada zina telinga, ada zina hati. Hati-hati. Zina mata, melihat sesuatu yang dilarang Allah. Sekarang banyak zina mata dilakukan. Bisa melalui handphone, melalui komputer. Sengaja dibuat oleh orang-orang kufar untuk menyesatkan manusia. Dibuatlah zina mata. Ya. Kemudian apa? Zina telinga, mendengar dengan rintihan dan bisikan-bisikan. Zina mulut, ngomong bla 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 yang berkaitan dengan zina. Zina hati, menghayal, berandai-andai. Kemudian apa? Ini mencuri. Oh, saya mencuri pena. Walaupun pena itu mencuri juga. Walaupun sendal yang bukan miliknya mencuri juga. Nah, yang bukan haknya itu namanya mencuri. Kemudian apa lagi? Minum yang mengandung bahan yang memabukkan. Minum minuman keras. Apalagi main judi. Ya, main judi. Ini yang harus dijauhkan. Jadi orang-orang ahli surga adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari zina, menjauhkan diri dari mencuri, menjauhkan diri dari minum minuman keras, menjauhkan diri dari permainan judi, menjauhkan diri dari perkataan yang sia-sia, menjauhkan diri dari perkataan yang menyinggung orang lain, menjauhkan diri dari perkataan kotor, menjauhkan diri dari mencaci maki, menghina dan merendahkan orang. Jadi ini yang harus kita jauhkan. Jadi kalau tidak bisa menjauhkan, ya tempatnya sebaliknya, bukan surga tapi neraka. Apalagi dusta. Dalam Al-Quran selalu diulang-ulang nih. Ya, wailul lil mukazzibin, celakalah bagi orang-orang pendusta. Kata-kata wailul lil mukazzibin ini berulang-ulang sebanyak 9 kali, berulang-ulang. Celakalah bagi mereka yang pendusta. Seperti apa? Kaum Ad, ya, kaum Fir'aun, ya kan? Kaum Sabah. Dan mereka mendustakan. Kemudian dia pun berdusta. Bahkan kadang dia berani berdusta atas nama Allah, kayak iblis laknatullah. Nauzubillah min dzalik. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh menjauhkan diri dari yang disebutkan. Selanjutnya, yang ketiga, selalu aktif dalam menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat. Kemudian infak, wakaf dan sedekah. Ada istilah sekarang, apa istilahnya? Istilah S3. Apa tuh S3? S3 istilahnya. Sedekah sehari 1000. Itu aja kalau bisa dilakukan udah luar biasa itu. Ya, S3, sedekah sehari 1000. Jadi bayar zakat ya, infak wakaf ya, masih makan fakir miskin iya. Apalagi di bulan Ramadan, minimal sekurang-kurangnya ngasih makan orang-orang puasa. Kalau tidak ya minimal kasih air minum untuk menghilangkan dahaga.
pada saat berbuka dan malam harinya, menyantuni anak-anak yatim, menyantuni fakir-fakir miskin, ya. Nah, dan orang-orang yang membersihkan hati. Itulah golongan ahli-ahli surga Firdaus. Ya, yang keempat, kuat menahan nafsu dari perbuatan maksiat. Nah, itulah orang puasa. Puasa fardu di bulan Ramadan, puasa sunat di luar Ramadan. Sebulan Ramadan puasa fardu. Ada yang 29, ada yang 30 hari. Nah, nanti Syawalnya dia puasa 6 hari bulan Syawal. Senin Kamis dia puasa, hari Senin, hari Kamis. Apalagi puasa Yaumil Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah atau bulan Komariah. Ya, bukan bulan Syamsiah, bulan Komariah. Mereka bisa menahan diri, bisa menahan nafsu dari makan minum, itu di bulan puasa. Nah, di luar puasa bulan Ramadan dia puasa sunnah. Kemudian apa lagi? Menghindarkan dari perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat apa? Perbuatan maksiat yang tadi di awal sudah disampaikan. Itu namanya maksiat. Menahan nafsu, karena menahan nafsu merupakan jihad. Di perbuatan maksiat itu harus dihindari. Nafsu ini kalau tidak dikendalikan, ya, itu akan menghancurkan. Inna nafsa la ammaratim min bisu. Nah, bisu. Jadi sesungguhnya nafsu itu bisa membawa kita kepada kesesatan. Tidak boleh dihapus, tidak boleh dihancurkan, karena memang manusia diberi akal, diberi nafsu, tapi nafsunya dikendalikan. Ya, nafsunya dikendalikan. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang nafsu. Tapi saat ini kita berbicara dulu tentang surga. Insya Allah pertemuan berikut dengan neraka. Ya, kemudian yang berikutnya, nah, dari inti tadi orang-orang ahli surga tadi, yaitu dapat menjaga amanah. Amanahnya dijaga, bisa dipercaya maksudnya. Ya, bisa dipercaya. Jadi orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya. Jadi orang yang diberi beban kepadanya, tapi dia amanah, dikerjakannya dengan tulus dan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan sedikit pun. Dan yang terakhir, untuk selalu menepati janji. Orang-orang yang senantiasa menepati janji. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua surga Aden namanya. Ini kalau saya uraikan panjang bener ini ya, tapi tidak bisa diuraikan panjang. Di surga Aden, ya, atau Jannatul Adnin tajri min tahtihal anhar, ya. Nah, dalam Al-Qur'an surga Aden disebut-sebut sebanyak 11 kali. Surga Aden ini dalam Al-Quran disebut-sebut sebanyak 11 kali. Subhanallah. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Nah, itu kan. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim.
Ya Allah kami, ya Allah Tuhan kami, ya Allah Rabb kami. Ya Allah Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semuanya. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, surah Quran surat Al-Mu'min ayat ke-8. Apa lagi? Di ayat berikutnya, jannati adnin mufattahatalahumul abwab muttaqiina fiha yad'una fiha bifaqihatin kasiratin wasaro ya. Kemudian wa indahum qasiratut tarfi atsrabun haza ma tu'aduna liyaumil hisab. Nah, ini kita bisa lihat dalam surat Al-Qasas ayat 50 sampai dengan 54, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka terletekkan, ya, mereka duduk di pentas-pentas gitu ya, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minum-minuman yang nyaman, yang enak di surga. Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang Allah janjikan kepada mereka di hari